Baik, selamat malam untuk anda. Terima kasih terus layan bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Seperti yang telah diwawarkan pada malam ini dalam segmen Counter Artis pada malam ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita jauh dari negara jiran kita, dari Indonesia. Kita bersama dengan Farel Prayoga. Oke, baik, alhamdulillah. Steady Farel, nampak bersemangat malam ni. Sebab Farel ada tujuannya, Farel, betul? Kalau anda tidak mengetahui Farel sebelum ni pernah viral di TikTok baru ni tahun 2022, di mana Farel nyanyi lagu Ojo Dibanding K depan Presiden Indonesia sempena sambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul, Farel? Iya. Macam mana ketika itu perasaan nyanyi depan Presiden tu, Farel? Perasaan semua menyatu lah. Malu, gengsi. Gengsi tu macam mana gengsi? Gengsi tu kayak ragu. Oh, ragu. Oh, di Malaysia ragu. Oh, kalau di Indo panggil gengsi je? Enggak juga sih. Lebih kurang seperti itu. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Di sebelahnya siapa? Manajernya Farel dengan Rais. Oh, namanya Rais? Muhammad Rais. Muhammad Rais. Apa khabar, Rais? Kabar baik. Selamat datang ke Konti Nasional FM, Konti Malaysia. Ini kabarnya ni kali pertama di radio kerajaan di Malaysia, betul? Betul. Ni mungkin lepas ini banyak kali boleh masuk. Mungkin lepas ni banyak kali boleh datang kan? Ya. Okeylah, Farel, sebelum kita nak bercerita bersama dengan Farel, buah tangan Farel mengenai lagu terbaru Farel, Lemak Manis. Lemak Manis. Cover lagu daripada Roslan Madun dan juga dinyanyikan oleh Haziq Rosbi juga. Dan kali ini Farel membawa versi orkestra. Jadi sebelum kita nak dengarkan lagu daripada Farel, Lemak Manis ni, Farel boleh kongsikan latar belakang Farel, bagaimana Farel mula menyanyi dan sebagainya. Kalau mulai menyanyi aku dulu basking lah. Dulu tuh basking, terus habis tu basking sama ayah. Waktu kecil umur 8 tahun. Itu perjalanan ya 3-4 tahun gitulah, Bang. 3-4 tahun Farel mula basking dengan ayah berdua je? Berdua saja? Berdua. Maksudnya ayah main gitar lah masa tu? Pakai speaker. Oh, speaker, ya. Okey. Maksudnya berdua je dengan ayah masa tu. 3-4 tahun nyanyi. 3-4 tahun, terus ya alhamdulillah lah bisa berdiri di sini. Iyalah, kan rezeki. Iya, itulah dia. Tapi kalau masa buat 3-4 tahun tu, Farel, masa 3-4 tahun basking tu, bagaimana Farel mula bernyanyi dan siapa yang nampak Farel punya bakat, kondisi Farel boleh menyanyi dan sebagainya? Farel emang basicnya suka nyanyi dari kecil, suka nyanyi di radio-radio daerah gitu dulu memang di Jawa. Bapak juga suka nyanyi gitu. Jadinya waktu aku minta untuk basking tuh sebenarnya awal nggak dibolehin sama ayah. Kenapa? Takut diculik kah apa kan? Yalah, sebab tu. Tapi ya akhirnya boleh. Karena kayak tujuan aku basking ini biar bisa dapat uang sendiri tanpa minta orang tua lah. Kalau di Malaysia katanya gitu berdikari. Berdikari, rajin cari berdikari. Berdikari, ayat baru untuk Farel. Oke. Udah pernah dengar itu? Dia enggak pernah dengar? Udah pernah dengar. Udah pernah dengar. Okey, kalau untuk manajernya pula Muhammad Rais, bagaimana Rais macam ketemu bersama dengan Farel ni, bagaimana dia boleh menyanyi ataupun adakah Farel ni mungkin untuk di masa akan datang boleh pergi lebih jauh, yang macam mana pendapat Rais? Ya, sebenarnya saya memanajeri Farel ini setelah Farel perform di Istana Negara. Setelah saya lihat bakatnya juga luar biasa. Akhirnya ada label dari Malaysia mengajak saya bekerja sama untuk collaboration dengan e-digital musik. Dan saya pikir ini satu kesempatan luar biasa biar Farel bisa dikenal di negara lain juga selain Indonesia gitu. Nah, kita akhirnya meremake salah satu lagu yang yang pernah populer di Malaysia juga, itu Lemak Manis. Jadi saya bikin dengan arrangement yang berbeda, dibawakan dengan lenggok yang berbeda oleh Farel. Walaupun lenggok yang berbeda tapi lagu tetap sama. Lagunya tetap sama. Lagu tetap sama. Lenggoknya berbeda. Sebab Farel membawakan lenggok orkestra. Benar. Dia ada kelainan di situ. Benar. Dia sebab kita ni sama, kita ni serumpun je. Benar. Kita Malaysia, Indonesia sama. Benar. Bahasa pun lebih kurang sama. Cuma ada sedikit berbeza. Beza dikit lah. Tapi kalau kita nak cerita Farel, masa mula-mula Farel viral di TikTok, Farel menyanyi lagu Ojo Dibanding K tu, kita nak recap lah dulu kita nak flashback balik zaman Farel nyanyi dulu. Masa mula-mula Farel nyanyi tu, ataupun ada penyanyi lain ke, ataupun memang Farel
ingin orang kata volunteer untuk menyanyi di depan presiden? Yang aku ingat dulu sebenarnya udah ada penyanyi. Terus habis itu ya mungkin ada kendala atau gimana. Terus dikabarin. Itu dikabarinnya juga mendadak. Okey. Mendadak, enggak dari jauh hari. Jadi kayak dikabarin malam. Terus habis itu kita konfirmasi, paginya kita langsung berangkat ke Jakarta. Masa itu di mana? Di Jawa itu habis konser lah di Jawa. Habis konser di Banyuwangi, malamnya dikabarin. Awalnya saya kira tipu, prank scam macam itulah. Iyalah, sekarang scammer kan. Lepas tu bila dah ni rupanya benar. Masa Besok tu pagi berangkat. Memang last minute ya? Last minute? Maksudnya Bisa bilang last minute karena tengah malam ya. Ya bisa. Sudah di atas jam 10 Benar-benar malam. mendadak soalnya. lepas dah didengar kabarnya gitu dan Farel pun okey lah. Okey lah, berangkat terus pagi itu. Terus berangkat terus. Besoknya terus menyanyi. Dan tak disangka-sangka kan jadi viral di TikTok. Alhamdulillah. Sebab dia viral tu bukan di Indonesia saja, di Malaysia. Trending dunia. Ya, trending dunia. Nyanyi lagu Ojo Dibandingke kan, lagu viral di Sebenarnya lagu itu sudah trending ya. Sudah masuk di trending YouTube itu terus waktu di Istana Negara malah semakin trending sampai masuk trending dunia. Nah pula Farel nyanyi depan presiden ketika itu Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya benar. Pak Jokowi sebenarnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Ya. Sangat-sangat orang kata memang peluang yang sangat besar buat Farel sebab tak semua orang dapat perkara itu. Saya sendiri pun tak pernah menyanyi. Kan. Nah, Farel masih muda lagi, masih remaja kan. Sekarang Farel 15 tahun tu. 15 tahun. 15 tahun banyak lagi. Tapi kabarnya juga Farel telah memasuki beberapa pertandingan, betul? Pertandingan? Maksudnya Award. ya, Sudah. Yes. Farel sudah dapat hampir 12 award. 12 award dan 30 lagu sudah ada. Berapa ada? Lebih. Kalau singlenya mungkin sekitar hampir 50 single. 50 single lah Farel. Cukup banyak kalau single ya. Dan ini yang paling terbaru lah, Lemak Manis. Lemak Manis ya. Dan kita ada single terbaru juga. Kita collaboration lagi dengan Malaysia ya Om ya. Ya, nanti kita ada single religi juga untuk bulan Ramadan untuk di Malaysia. Kita akan ambil tag videonya nanti di Turki. Jadi itu setelah untuk memeriahkan bulan Ramadan di Malaysia. Wow, meriah. Nanti music videonya buat di Turki. Rekamannya kemarin di Malaysia tapi video klipnya di Turki insyaallah. Video klip di Turki. Iya. Di Kapadokia. Insyaallah. Ada belon-belon gitu. Belon-belon tinggi kan. Tapi kalau kita cerita ni Farel menjadi seorang penyanyi lah kan. Kalau di Malaysia panggil penyanyi ataupun kita seorang penglipur lara kan. Nak Farel muda jadi dapat menghasilkan lagu tu satu perkara yang kata sangat-sangat berbaloi untuk kita yang sebagai penyanyi. Jadi perasaan Farel yang masih muda dapat menghasilkan lagu yang begitu banyak sangat. Jadi apa Farel punya perasaan? Perasaan pasti seneng banget ya karena kayak bisa sejauh ini, nggak nyangka juga bisa sejauh ini bisa berdiri di Radio Nasional FM ini juga nggak nyangka nih. Satu kehormatan ya. Suatu kehormatan juga. Karena emang ya nggak nyangka bisa berdiri di sini, bisa berkolaborasi dengan label Malaysia juga kita nggak nyangka. Ya alhamdulillah lah bisa sejauh ini. Semoga bisa menghibur masyarakat Malaysia juga ya. Bisa. Nggak bisa. Lemak Manis semua orang boleh nyanyi, bisa nyanyi. Lagunya mudah boleh diikuti kan lagunya. Tapi kalau kita nak cerita setiap perkara yang kita buat ada orang yang menjadi supporter. Supporter. Jadi siapa yang menjadi supporter utama Farel ketika Farel dalam bidang nyanyian ni? Supporter apa? Istilahnya siapa yang menyokong. Oh, supporter. Ya, supporter. Kalau supporter macam tuh ya aku kayak bisa fans aku sekarang. Fans aku ya, manajer aku banyak yang mendukung aku, teman-teman aku, rekan-rekan lah. Bila Farel dah menyanyi, apa kata bapak? Kata bapak, bila dah nyanyi? Bila Farel dah boleh menyanyi, kan Farel masih ada basking lagi ataupun tidak? Tak ada. Oh, sempat waktu masih nyanyi ada beberapa video yang viral itu saya tetap basking. Terus waktu udah ada beberapa video yang viralnya tuh bener-bener bikin aku tak payah basking lagi lah dari situ, tak payah lagi. So memang dah cukup, alhamdulillah. Cukup kan. 4 tahun kot. Kan? Capek. Capek. Kalau di Malaysia keletihan. Penat. Kalau di sana capek kan. Gitu. Tapi kalau menjadi tulang belakang ni mungkin
ayah pun, bapa pun menjadi salah satu tulang belakang Bisa Farel dibilang gitu. Dan bapa ada datang sini, bapa? Tak ada. Bapa di sana lah. Ha. Harap bapa dapat dengar lah di sini. Kita sekarang kan. Kalau dapat dengar tu memang dia sangat-sangat bangga lah. Dan kalau kita nak cerita yang menyanyi lagu ni, jadi Farel menjadi seorang penyanyi yang sepenuh masa ataupun separuh masa menyanyi, ataupun Farel ada pekerjaan lain? Sepenuh masa ya sejauh ini. Sejauh ini Farel antara karir dengan pendidikan, dia kan juga masih dalam pendidikan. Masih pendidikan. Jadi dua-duanya saya balance ya, pendidikan dengan karir. Karena saya lihat dia juga seniman. Seniman memang senang nyanyi dan bisa nyanyi. Ya bisa jadi suatu saat dia juga akan menjadi pelakon di dunia film. Karena sebelum ini dia sudah mengisi soundtrack salah satu film di Indonesia. Film apa itu? Air Mata di Ujung Sajadah. Okey, yang Farel juga tu. Iya, Cinta Untuk Mama. Dia menyanyi juga ya. Lah Farel. Alhamdulillah. Memang seniman kan. Mudah-mudahan kalau kita buat itu memang dari hati. Benar. Dia mula-mula dari hati. Kan. Kemudian baru kita tahu, kita nampak okey, ini dia hasil kita daripada kita buat seikhlas hati kita. Benar. Kan. Tapi kalau di sekolah ada buat persembahan ke? Ada. Tanggal 29 nih saya balik ke Indonesia untuk tampil acara sekolah. Anniversary sekolah. Milad. Farel nyanyi lagu Lemak Manis lah. Okey, mari kita berehat seketika. Sekali lagi kita sambung semula kita punya temu buat lagi malam. Jadi untuk anda terus layan, terus berhibur. Kita berhibur dahulu Hazy Rosby dengan lagunya Nur Lela untuk anda menerusi Nasional Malam. Barunya Hazy Rosby. Nur Lela. Aku dengar ini. Ya, dengar. Aku dengar. Sebab kan kalau di film Lemak Manis, ini penyanyi dia Lemak Manis. Itu kalau itu Malaysia tuh Indo. Yang ahai Nur Lela sukanya berlagu mambu caca. Nur Lela tahu juga tahu nggak? Enggak tahu lah. Tapi macam pernah dengar. Iya, maksudnya kayak gini modelnya kan? Beda. Melodi dia. Malaysia nih kalau melihatkan. Lina udah ganti manusia iblis manis. Nama yang Jadi Farel dikenal dengan lagu Ojo Dibandingkan di sini. Apa dia? Farel itu dikenal dengan lagu Ojo Dibandingkan. Ya, Ojo Dibandingkan. Itu yang saya kenal dia masa itu baru di TikTok kan. Ini dia kecil. Dan bersama saya dengan Salam FM sentiasa di hati dalam segmen Counter Artis pada malam ini 9.33 minit malam waktu ini. Selamat malam untuk anda. Terima kasih yang masih lagi bersama, yang masih lagi mendengarkan Nasional FM pada malam ini. Juga boleh saksikan dan tonton di TikTok live rasmi Nasional FM. Sebab apa kita bersama dengan seorang penyanyi muda yang berasal dari Indonesia. Berasal dari Jawa. Ya. Jawa Barat ke Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Kita bersama dengan Farel Prayoga. Hai. Lagunya viral di TikTok. Alhamdulillah. Lagunya itu menyanyi depan Presiden pada tahun 2022 kan. Ojo Dibandingkan. Farel nyanyi sikit Ojo Dibandingkan. Boleh. Ya. Go waga go. Wong kok gini kok dibanding ke saeng ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Asyik. Sebiji macam recording lah Farel. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Farel untuk datang ke Konti untuk promosi lagu itu. Sebenarnya Farel ingin promosikan lagu terbarunya, iaitu Lemak Manis. Lemak Manis. Nyanyian lagu
yang pernah dipopularkan oleh Roslan Mahadun. Ya. Okey Faril, kenapa Faril memilih lagu Malaysia Lemak Manis untuk membuatkan jadi satu lagu cover Faril? Oh, sebenarnya aku nyanyi aja, terima aja. Mungkin kalau masalah deal lagu manajer saya. Okay. Ya, mungkin kita kan Farel ini punya ciri khas lenggok dia yang cukup khas. Nah, di situ kita mencoba lagu itu mungkin bisa dinyanyikan dengan lenggok Farel yang cukup khas itu. Jadi nuansanya akan berbeda. Okey. Seperti Rais berkatakan, lenggoknya berbeda, rhythmnya berbeda. Jadi mengapa memilih untuk orkestra? Berbeda dari sudut Faril menyanyikan, tapi muziknya kita menggunakan orkestra. Mengapa? Saya nggak ngasih full orkestra konsepnya. Jadi kayak di situ biar ada membeda, karena lagu ini sudah saya lihat udah di remake oleh beberapa penyanyi. Iya, benar. Nah, saya harus ngasih sentuhan-sentuhan yang sedikit lebih modern mungkin. Jadi bisa diterima oleh Gen Z juga. generasi seumuran Farel juga bisa menikmati lagu tersebut gitu. Makanya saya pikir itu nggak full orkestra. Jadi di ujungnya nanti itu ada apa tuh? Ada gendang. Jadi biar joget gitu. Di ujung ada tarian di situ. Ya, di ujung lagu itu. Nanti ada diputar lagunya. Nanti saya putar. Oh iya, nanti mereka kita putarin. Harus dengar. Jadi di situ nanti akan bisa ada perbedaan, bisa melihat ada perbedaan dari yang sebelumnya gitu. Dari segi pembikinan lagu ini Lemak Manis, dari sudut orkestranya ambil masa berapa lama? Kita bikinnya itu cukup hampir 2 minggu ya, soalnya musiknya itu live. Jadi bukan musik yang dari komputer MIDI, itu bukan. Jadi benar-benar asli pemain biolanya semua didatangkan satu-satu untuk mainin secara live. Jadi memang ketika kita hidupkan dengan sound system itu terasa banget musiknya. Memang best lah. Ya, jadi 2 minggu lah, bisa dibilang 2 minggu. 2 minggu untuk hasilkan Lemak Manis. Iya, benar. Jadi kalau musik videonya bagaimana? Dalam 2 minggu juga kan ataupun selepas lagu siap? Kita yang paling lama itu adalah aransemen musiknya. Arrangement. Okay. Aransemen musiknya kita revisi beberapa kali sampai pendengarannya enak gitu ya. Baru kita rilis. Aransemennya yang lama. Aransemen ambil masa berapa lama aransemennya? Aransemennya bisa seminggu lebih ya. Seminggu lebih untuk aransemennya aja, karena ada revisi-revisi gitu. Terus kita mencari pemain pemain apa yang khas Malaysia itu akordio ya. Akordio itu yang mana? Yang macam nih Bang, yang akordio. Iya. Jadi kita mencari juga pemainnya yang benar-benar bisa memainkan dengan baik. Iya. Benar. Sebab tak segampang itu. Di Malaysia kalau digampang itu lebih kurang enak. Kita kesulitan cari itu. Ya, tapi kalau di Indo tak segampang itu untuk bermain itu kan. Karena itu kan ciri khasnya Melayu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita memang kasih sentuhan akordionya biar berasa Melayunya. Jadi kalau untuk music videonya ambil masa berapa lama? Satu hari saja. Dalam studio lah. Dalam panggung besar gitu. Terus kita pemainnya juga full ya. Full pemain. Dan kalau dalam panggung tu masa tu di Indonesia ataupun di Malaysia? Di Indonesia. Music videonya buat di Indonesia. Arrangement itu di Indonesia sih. Arrangementnya. Tapi kita kolaborasi ya, istilahnya ada permintaan seperti apa dari digital Malaysianya. Jadi kita kawinkan kolaborasi antara dua negara itu menjadi dalam satu musik arrangement. Yang harmoni. Iya. Maksudnya arrangement di Indonesia dan datang ke Malaysia arrangement lagi sekali. Digabungkan. Konsepnya hasil meeting, hasil kolaborasi kira-kira apa yang perlu dimasukkan lagi, alat musik apa, jadi itu akordio itu memang permintaan dari Malaysianya. Karena itu memang khas katanya gitu. Tapi kalau menyanyi ni Faril sebagai seorang seniman, Faril menyanyi, bagaimana Faril membahagikan masa Faril menyanyi dan Faril untuk kata pelajaran? Pendidikan studi ya.
Kalau masalah kayak gitu sih sebenarnya Om Rais juga yang ngurus, manajer aku juga yang ngurus. Terus mungkin kayak kita semisal ada acara kita bisa izin atau enggak kita daring gitu ya. Karena di Indonesia tuh ada namanya kurikulum merdeka. Ya, khusus untuk Kurikulum anak-anak merdeka ya untuk anak-anak berprestasi, berbakat. Farel ini di tahun 2023 apa 2022 itu dia dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektualnya Indonesia. Ya, jadi di Indonesia tuh punya kurikulum namanya kurikulum merdeka sehingga anak-anak yang jadi ada kurikulumnya. Online ya sekolah. Okey Mensokong ya, apa mendukung itu mensokong. Menyokong. Menyokong. Best lah benda tu. Maksudnya sekolah pun bagi satu perkara yang baik kepada Farel sebagai seniman kan. Benar. Bagi satu penganugerahan untuk Farel. Jadi dari kalau andai kata ni sebagai yang kata example-nya, Farel ada persembahan di Malaysia, tapi dalam masa yang sama pendidikan itu harus diteruskan. Jadi bagaimana bahaginya? Ada jadwalnya, nanti gurunya akan menjadwalkan. Jadi mereka punya satu iPad. Satu iPad itu sudah ada kurikulum aplikasinya di situ itu sudah masuk. Jadi Farel bisa mengakses kapan saja. Jadi dia nggak akan ketinggalan mata pelajaran. Jadi bisa mengaksesnya. Gampang aja gitu. Gampang. Sekarang semua bisa. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Kita tahu apa di hati. Sejauh ini nilai dia bagus semua, rata-rata di atas 90 sekian. Okey lah, bagus lah Farel. Alhamdulillah. Jangan berhenti pendidikan itu pentingnya. Betul. Ada bercita-cita untuk menjadi aktor. Aktor Ada bercita-cita? ada. Bila? Aktor tuh pelakon ya. Ya, pelakon. Coming soon sih. Coming Coming soon. Ada persiapan. Saya tahu boleh jadi di aktor di Malaysia. Bisa jadi. Tapi kalau dari segi nyanyian kan, Farel punya genre nyanyian Farel apa selain daripada Macam yang sekarang lah. Abang tahu Tensi memang tahu. Okey, Garam dan Madu gitu. Yes. Lagu Rizky Febian lama gitu. Lagu-lagu galau gitu. Lagu galau. Sebenarnya semua lagu suka aja. Menyesuaikan. Tapi lebih digemari lagu yang sebegitulah. Lagu-lagu macam tu lah yang kayak Garam dan Madu tu ya. Tapi kalau lagu seperti Judika, lagu seperti Peter Pan itu minat juga. Minat juga, cuman lebih yang macam Garam Madu. Kalau dulu masa basking dengan bapak kan, Farel banyak nyanyi lagu apa? Lagu genre apa? Lagu dangdut. Contoh lagu dangdut yang Farel nyanyi? Lagu dangdut apa salah satunya? Cepat. Suruh nyanyi. Lagu Pecah seribu. Gimana lagunya? Yang hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Asik. Sedap suaranya. Dia masih muda sih, jadi dia belum ada di satu genre. Karena saya dengar dia waktu di dalam mobil sering menyanyikan lagu Siti Nurhaliza, Bulan Purnama. Purnama Merindu. Purnama mengambang, cuma berteman, bintang berkelipan dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Aku merayu padamu yang sudi merinduku. Sedap suaranya. Umurnya masih muda 15 tahun sedap gini kan. Kalau nanti 20 tahun, nanti umur sudah 20 tahun lagi pecah. Mungkin jadi cakrahan, mungkin kan, mungkin boleh jadi begitu. Okey, kita tanpa melengahkan masa, ayo kita dengarin lagu hasil daripada boleh. Yoga dengan buah tangannya Lemak Manis. Rozayan dan Nasional FM sentiasa di hati.
kembali bersama Counter Up. Baik, 9.49 minit malam sini. Lagu yang sangat-sangat harmoni, yang sangat-sangat sedap. Rais, memang harismenya memang sebegini sedap ya. Ya, Harmoni ya lagunya. benar. Dengan itu pronunciation Pharrell sangat-sangat seperti orang Malaysia gitu. Seperti Malaysia. Reda-reda gitu. Reda-reda. Reda-reda sebutannya. Dan kalau kita nak cerita lagu Lemak Manis ni adalah lagu popular di Malaysia. Jadi bagaimana Rais memandang kepada Pharrell jadi dari segi latihan pronunciationnya untuk menyanyi lagu Malaysia ni? Kalau latihan pronunciation sih kayaknya enggak ya. Soalnya Pharrell kebiasaan nonton Upin dan Ipin, jadi di situ menjadi dia terbiasa dengan bahasa Melayu itu. Enggak asing buat dia kan. Enggak asing ya. Hari-hari nonton Upin Ipin enggak Pharrell? Ya, nonton. Dari kecil Dari sampai kecil. sekarang. Saya bisa bercakap Malaysia bisa. Kalau sekarang umur 15 tahun masih lagi nonton Upin Ipin? Masih. Masih lagi menonton ya. Karena Ipin-Ipinnya juga belum besar-besar kan. Betul. Saya rasa Upin Ipinnya terbantut gitu. Memang takkan besar. Kita dah besar tapi Upin Ipin macam gitu. Tapi kalau kita nak cerita lagu, tak semua orang boleh nyanyi lagu, itu lainnya bahasa kan. Benar. Jadi kita nampak dia, kesungguhan Pharrell apabila pronunciation belajar bahasa Malaysia kan sedikit berbeda. Jadi itu menjadi satu platform untuk Pharrell pergi lebih jauh, pergi lebih ke internasional lagunya. Jadi kalau kita nak cerita sebelum kita tutup kita punya temu bual kita malam ni, perancangan Pharrell untuk akan datang 5 tahun 6 tahun akan datang bagaimana? Perancangan mungkin Om gimana Om? Ada tujuan tersendiri? Ya, selain nyanyi, Pharrell seperti yang saya katakan tadi, dia akan menjadi seorang pelakon, menjadi seorang aktor juga. Jadi yang namanya sebagai seniman ya, entertain. Jadi kalau bisa dia menguasai juga alat musik. Sekarang dia sudah menguasai gitar. Mungkin dia juga bisa menguasai alat musik seperti akordeon mungkin. Karena dia masih belia ya. Masih muda sekali. Jadi saya mengimbangi, membalanskan antara pendidikan dengan karirnya Pharrell biar dia semakin bisa terbang semakin tinggi. Ya, terbang semakin tinggi Pharrell. Yang paling penting itu pendidikan. Jauh mana kita pergi, pendidikan itu penting. Yang penting kita ada pendidikan, kita ada ilmu, jadi kita mana-mana pun kita boleh buat. Itulah jiwa seniman sebenarnya. Kan Pharrell masih muda lagi kan. Jadi gitu kalau untuk lagu Lemak Manis ni, harapan Rais sendiri terhadap kepada semua pendengar-pendengar. Jadi lagu Lemak Manis ni bagaimana? Harapan boleh pergi lebih lagi seperti Ojo Dibanding K ataupun seiring dengannya. Ya, harapan saya seperti itu. Harapan saya lagu Lemak Manis ini bisa didengar sampai ke telinga para pendengar Malaysia ya. Jadi mereka bisa mendengar versi terbaru dari Pharrell Prayoga. Walaupun mereka sudah pernah mendengar dari sebelumnya gitu. Sudah cukup bagus, sangat bagus. Sebab satu kelainan seperti yang kita dengarin lagu ini juga Lemak Manis dia dinyanyikan oleh Haziq Rosby dan juga lagu asalnya Rosman Madun, tapi dibarukan oleh Pharrell dengan satu arrangement yang terbaru, arrangement yang menggunakan orkestra. Dia ada violin dia ada gitarnya, dia ada drumnya, dan endingnya itu ada gendang. Ada gendangnya gitu. Justru harapan saya Pharrell bisa dipertemukan dengan pemilik lagu itu, Roslan Madun. Itu kalau bisa berduet langsung pada saat live, mungkin itu jadi suatu yang kesempatan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan siapa tahu ya. Boleh. Kalau tak Roslan Madun pun Haziq Rosby pun boleh. Bisa. Jadi kalau kita mau, mesti Tuhan akan aturkan. InsyaAllah. Amin. Jadi boleh sebelum kita end kita punya temu bual ni, boleh Pharrell kongsikanlah Pharrell punya media sosial, Instagram, TikTok. Boleh. Nama Instagram saya farrellprayoga.real, YouTube saya Pharrell Prayoga Official, dan FP Musik. Ejanya macam mana bro? Eja FP MUSIC ya. Pharrell FAREL Prayoga. Pharrell Prayoga macam biasa aja. Tapi untuk lagu ini adanya di YouTube In Digital Music. Untuk lagu Lemak Manis ni di In Digital Music lah, di label Malaysia. Nanti ada lagu-lagu kolaborasi Pharrell dengan negara Malaysia itu ada di In Digital Music. Tunggu karya-karya terbaru kita ya. Sebab kayaknya gitu. Jadi kalau ada Rais berkatakan tadi ada lagu terbaru Pharrell keluarkan, ada juga untuk memeriahkan
menyambut bulan suci Ramadan mungkin. Mungkin lagu Ramadan mungkin. Iya. Ramadan kalau keluar di radio, saya boleh putarin. Iya, insyaallah. Kita tunggu selesai dulu video Ya, saya tak sabar tunggu. Keluar single baru lagi, kita kesini lagi. Ya ke sini, jangan tak ke sini. Wajib ke sini. Oke. Mana tahu kalau datang ke sini boleh kita jumpa dengan Aziz Rosli. Boleh. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, orang ni apa katanya terakhirlah ucapan ataupun ada kata-kata untuk kita membangun kepada penyanyi-penyanyi muda macam Farel yang ingin ceburi dalam bidang nyanyian ini. Ya buat teman-teman di luar sana ya, terus semangat, jangan nyerah ya, keep strong. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin lah. Ketika kita berusaha pasti kita bisa ngelakuinnya. Gitu. Never give up. Never give up. Kata Rais pula. Ya, intinya seperti itu. Kita memang harus berjuang ya. Berjuang, nggak boleh putus asa, terus belajar, gali kemampuan masing-masing. Istilahnya setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Ya. Insyaallah. Semua orang ada kelebihan masing-masing, Ya. bakat masing-masing. Benar. Seni itu tiada limitasi. Ya, ada limitasi. Gali kita Gali. cari sampai kita dapat. Sampai kita dapat. Ya. Terima kasih Farel. Thank you. Terima kasih. Perkongsian yang sangat menarik mengenai buah tangan terbarunya, lemak manis dengan Harisma juga yang terbaru menggunakan orkestra. Saya doakan Farel dan juga Rais Thank apa you. yang diimpikan dapat dicapai. Amin. Thank you very much. InsyaAllah kita ketemu lagi di lain yang akan datang. Okay. InsyaAllah. Thank Hati-hati balik di you. Indonesia. Thank you. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Jadi kita nak terus layan dan selalu fans sentiasa di hati semestinya lagu-lagu yang terbaik buat anda menerusi Nasional Malam. Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis. Setiap Rabu Bisa saya masih bisa. Bisa. Caranya? Nasional FM.